Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap saudara-saudara muslimin muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Terkhusus para ulama, para asatidz, para santri, para ahli-ahli masjid, ahli-ahli majlis ta'lim, majlis sholawat, yang ikut hadir, ikut menyimak dalam acara yang agung ini, di malam yang agung, di bulan yang agung, yang disebut dengan Asy-Syahrul Haram, yang disebut dalam Quran minha arba'atun hurum, bahwa bilangan bulan menurut Allah, ya, dalam firman Allah ada 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan juga bulan yang 12. Yang 12 itu dimulai dari bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Ula, Jumadal Akhirah, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, minha arba'atun hurum, dari yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah sebut al-ashhurul hurum, bulan-bulan al-haram. Kan ada Masjid Al-Haram, ada Tanah Al-Haram, Tanah Haram, ada juga bulan Al-Haram. Di dalam hadis sahih disebutkan 4 bulan ini, yang satu menyendiri, yaitu bulan Rajab. Yang 3 itu berderet, ya, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini yang disebut dengan bulan Al-Haram. Bulan Al-Haram ini bulan yang diagungkan oleh Allah. Tapi tidak setiap bulan yang bukan Al-Haram itu tidak diagungkan. Tidak. Karena ada
keterangan-keterangan, di antaranya bulan Sya'ban, bulan Ramadan itu juga bulan yang diagungkan oleh Allah, tapi tidak disebut bulan Al-Haram. Setiap yang disebut Al-Haram pasti mulia, ya. Tapi tidak setiap yang bukan Al-Haram tidak mulia. Seperti tanah Arafah. Tanah Arafah itu menurut para ulama tidak termasuk tanah haram. Sehingga di dalam masalah fiqhiyah dibahas, kalau tanah Arafah tidak termasuk tanah haram, maka dibolehkan niat ihram umroh dari Arafah, karena ya syarat wajib meletakkan niat itu di tanah halal dalam niat ihram umroh. Haram berniat ihram umroh di tanah haram, harus di tanah halal. Dari arah mana saja boleh, walaupun yang paling utama adalah dari Ja'ronah, dari Tan'im, dari Hudaybiyah. Tapi dari selain itu juga asal tanah halal boleh berniat ihram umroh, silahkan. Nah, kalau tanah Arafah itu adalah tanah halal, bukan tanah haram, berarti boleh niat ihram umroh dari Arafah. Maka sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi tanah Arafah sepakat semuanya bahwa tanah Arafah adalah tanah yang agung, tapi tidak disebut tanah haram. Kalau Mina kan masuknya tanah haram. Begitu pula bulan Sya'ban bukan bulan Al-Haram. Bulan Ramadan tidak termasuk Asy-Syahrul Haram, tapi dua bulan ini adalah bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang diistimewakan oleh Allah, yang mana wajib atas setiap muslim mukmin yang mukallaf harus mengagungkan bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah. Nah, baik itu bulan Al-Haram maupun bukan bulan Al-Haram, yang diagungkan oleh Allah harus diagungkan, seperti bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tahu kepada kita, memperingatkan kepada kita bahwa bulan-bulan yang agung ini, yang 4 ini, Al-Haram, dzalika ad-dinul qayyim, itu adalah agama, ya.
agama yang lurus. Yakni menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, dan mengagungkan bulan-bulan al-haram tersebut dan memakmurkannya dengan warna-warni ibadah adalah ad-dinul qayyim. Ini merupakan agama. Mencintainya adalah ad-dinul qayyim. Jadi makna dzalika ad-dinul qayyim, dzalika yang dimaksud bukan bulan yang 4, tapi yang dimaksud adalah ta'zim. Dan wa may yu'azzim hurumatillah wa may yu'azzim sya'airallah, kan gitu kan dalam Quran. Mengagungkannya, mencintainya, memakmurkannya dengan warna-warni ibadah. Apa saja ibadahnya? Menjaga kehormatan bulan tersebut, itu ad-dinul qayyim, begitu maksudnya. Itu agama, merupakan keharusan kita, dan itu ibadah. Agungkan, ya, cintai, makmurkan dengan warna-warni ibadah, ya, jaga dari segala perbuatan-perbuatan maksiat di situ. Artinya jaga diri kita, sehingga Allah Ta'ala meneruskan firman-Nya, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Alias kalian jangan berbuat maksiat, jangan berbuat kemunkaran, jangan berbuat kezaliman di bulan-bulan tersebut. Nah, menjaga diri dari segala perkara yang tidak diridhoi Allah di bulan-bulan tersebut, demi menjaga kehormatan dan kemuliaan kesucian bulan-bulan tersebut, itu ad-dinul qayyim. Itu agama, bukan adat, bukan adat istiadat, bukan, itu agama. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berperang, demi menjaga kehormatan bulan itu. Dan itu dari zaman dulu, sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang sudah turun temurun dari para rasul terdahulu. Kalau sudah masuk bulan yang 4, yang sedang berperang juga berhenti dulu. Jadi sudah menjadi kebiasaan. Hatta kaum jahiliyah, kaum kafir sekalipun dulu, ya, di Arab, tahu begitu masuk bulan yang 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, sedang berperang ini, masuk maghrib tanggal 1 berhenti, gencatan senjata, sama-sama menghargai bulan, mengagungkan bulan ini, berhenti. Ya. Begitu datang kerasulan akhir zaman Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, oleh Allah ditegaskan lagi, fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan sampai berbuat kezaliman di bulan-bulan tersebut. Ya, dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, betul-betul 4 bulan itu dijaga, jangan sampai, gitu kan, melakukan kezaliman di bulan tersebut.
Dan juga di bulan-bulan tersebut oleh para anbiya, para mursalin, para solehin di setiap masa itu memang dimakmurkan dengan warna-warni kebaikan, dengan warna-warni ibadah, melebihi kualitas kuantitas ibadah di luar bulan-bulan tersebut. Banyak saum, kan? Banyak saum. Makanya di dalam fikih kan disunnahkan saum ya di bulan-bulan yang agung. Bukan cuma Senin Khamis saja, bukan cuma puasa Nabi Dawud saja, bukan cuma puasa awal bulan, tengah bulan, akhir bulan saja, bukan, tapi full Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kecuali hari Idul Adha dan hari Tasyrik yang 3 hari. Bulan Rajab full, makanya leluhur kita sering dengar. Ya, kita sering dengar karena di mana-mana sama leluhur kita itu ahli memakmurkan bulan yang agung, ditambah lagi dengan bulan Sya'ban dan Ramadan. Jadi kalau bulan Rajab itu full saum, Rajab, Sya'ban, terus nyambung ke bulan Ramadan. Terus bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah nyambung ke bulan Muharram kecuali yang 4 hari itu. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan. Apa ibadah yang harus dilakukan? Tidak ditentukan oleh syara. Tidak ditentukan oleh syara. Ingat. Tapi silahkan kita melakukan kebaikan apapun, amal soleh apapun. Namun tidak boleh kita melakukan satu amal soleh dengan alasan ya, umpamanya ini diperintah oleh Allah, ini diperintah oleh Rasulullah SAW, di bulan yang agung harus melakukan amalan ini. Nah itu yang tidak boleh. Lalu dinisbahkan kepada Allah, dinisbahkan kepada Rasul SAW, itu yang tidak boleh. Tapi kalau alasannya karena diperintah oleh Allah melakukan amal soleh, saya mau memilih melakukan amal ini, ya itu mah bagus. Amal apa saja bagus. Jadi yang tidak boleh itu penisbahannya, bukan melakukan amal solehnya, bukan. Melakukan amal solehnya, ngadain pengajian, tabligh akbar, muharraman, itu kan ngaji, solawatan, gebiar solawat, itu kan gema Quran, ada santunan fakir miskin, santunan anak yatim, bikin khitanan masal, bikin kawin masal, ada tuh, itu kan bantuan sengaja, itu kan pada yang mau nikah, dan bukan khitanan saja. Nah, melakukan sholat umpamanya setiap malam 100 rakaat ke, berapa puluh rakaat ke, gitu kan, dikhususkan, silahkan bagus. Itu ad-dinul qayyim, mengagungkan bulan-bulan yang diagungkan, mencintainya, memakmurkannya dengan warna-warni amal soleh, menjaga diri dari warna-warni dan dari segala amal salah, dhahiran wa batinan. Itu adalah ad-dinul qayyim, itu agama. Ya. Cuma kalau ditanyakan keterangannya, apakah ada keterangannya mengadakan pengajian umpamanya tanggal 1 Muharram atau tanggal sekian Muharram, kan? Nah, penisbahan kepada Nabi, kan? Itu tidak ada. Ya, yang ada adalah
memakmurkan bulan yang agung, mengagungkan bulan-bulan yang agung dengan warna-warni amal soleh. Adapun sebagian memilih dengan mengadakan tabligh akbar, tafadhol. Sebagian memilih dengan gema solawat, tafadhol. Sebagian memilih dengan saya sholat semalam 100 rakaat, tafadhol. Memilih dengan bikin bantuan-bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, ya, tafadhol. Ya. Silakan. Itu agama. Bagus, memang seharusnya seperti itu. Harus dibedakan antara bulan yang agung dan bulan yang tidak agung. Syiarnya harus terlihat. Jangan sama-sama saja, jangan, harus terlihat. Tuh. Paham? Seperti memakmurkan masjid, harus terlihat syiarnya. Jangan kalah sama mall, jangan kalah sama pasar, jangan. Bagaimana kita umat Islam memakmurkan masjid? Masjid dimakmurkan dengan sholat, dengan ngaji Quran, dengan i'tikaf, dengan lalu lalang ke masjid, bolak-balik ke masjid, menjadi syiar. Lebih ramai daripada yang di pasar, lebih ramai daripada yang di mall, begitu. Memang seharusnya seperti itu. Bukan masjid sepi kayak kuburan, kan? Itu kan? Masjid sepi kayak kuburan. Bukan begitu. Nah, disiarkan, sholat berjamaah disiarkan, kan? Baca Quran di masjid disiarkan, dibiasakan. Kayak kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan? Di masjid itu Quran masuk masjid. Selain sholat baca Quran, zikir Quran, itu kan? Sholat. Jadi menjadi syiar. Coba. Kalau kita berangkat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ramean mana di pasar dan di masjid? Ramean di masjid. Orang pada duduk di masjid kok. Sekarang non stop kan, penuh aja terus. Yang tawaf kan gak ada yang berhenti kan? Berhentinya waktu sholat fardu saja. Kan pasar ada waktu tutupnya, mall ada waktu tutupnya. Tapi Masjidil Haram, Masjid Nabawi terus ramai makmur. Nah harus begitu. Bukan cuma Masjidil Haram, Masjid Nabawi saja, seluruh masjid juga harus seperti itu. Sikap muslim dan kepada masjidnya. Begitu pula ketika masuk kepada bulan-bulan yang agung, harus beda dong. Harus beda. Ya, makanya adakan tabligh akbar lebih banyak. Gema sholawat lebih banyak, gitu kan? Begitu. Berjamaah terjaga, gitu kan? Di bulan-bulan yang agung itu. Saum, banyak yang saum. Sodakoh, banyak yang sodakoh, gitu kan? Jadi terlihat. Sehingga kalau orang-orang yang tidak beriman, ya, bertanya-tanya, itu umat Islam kok rame ya, setiap masuk bulan ini rame, itu kan? Nah, oh ini kan bulan yang agung. Nah, ada bedanya. Kita yang ada bedanya itu adalah biasanya di bulan Ramadan. Baru kalau bulan Ramadan nampak syiarnya. Itu sudah benar. Sekarang tinggal PR kita di 5 bulan lagi. Apa? Rajab, Sya'ban. Lalu bulan apa lagi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di bulan Rajab kita suka ada peringatan Isra Miraj di mana-mana. Alhamdulillah. Kelihatanlah
itu ada agak nampak melalui itu, kegiatan itu, walaupun tidak dari semua sisi amalan. Tapi udah kelihatan nampak kalau bulan Rajab. Tapi bulan Syaban gak kelihatan tuh. Bulan Dzulqa'dah, bulan Hafid gak kelihatan. Bulan Rayagung biasanya dulu banyak yang nikah. Suka milih bulan Rayagung gitu kan. Jadi masuk bulan Rayagung lo baru kawin gitu kan. Kayak dimana menghadapi Ramadan lo baru papisah gitu kan. Banyak yang cerai sebab sieun ngebiayaan naon beratku THR. Serahkeun heula pamajikan beratku THR. Insyaallah. Kayak Rayagung kawin deui Rayagung. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sering Buya jelaskan bahwa pahala amal soleh di bulan-bulan yang diagungkan jauh lebih besar ketimbang pahala amal soleh di bulan-bulan yang tidak diagungkan, walaupun tidak dibenci oleh Allah, tapi tidak diistimewakan, tidak diagungkan oleh Allah. Nah, pahala ngaji kita saat ini beda dengan ngaji di bulan Syawal, kan? I'tikafnya, pahala zikirnya, pahala salawatnya, bacaan Qur'annya, sedekahnya, jariyahnya tidak sama. Tidak sama. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita oleh Allah umur kita dimasukkan ke bulan yang al-haram, bulan Muharram ini, juga yang paling penting adalah kita dikasih hidayah dan taufik bisa melakukan perintah-perintahnya, bisa menjauhi larangannya. Di antaranya kita bisa hadir dalam majelis ilmu di bulan Muharram ini. Kita bisa memamurkan masjid ini dengan i'tikaf, dengan ngaji, mengkaji ilmu, dengan zikir, dengan salawat di bulan Muharram ini. Ya, kita bisa bersilaturahmi, duduk dengan orang-orang soleh, bermuwajahah dengan ulama di bulan Muharram ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Di bulan Muharram ada hari istimewa yang tadi oleh Ustaz Robi disebutkan, yaitu di hari apa? Hari Asyura. Jadi Asyura itu tanggal 10 Muharram, yaitu hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad. Pas rotinan syahriyah bulanan di Simpang, jangan lupa ya. Kompak semuanya ngaji ke Simpang hari Ahad pagi bulanan. Nah, itu tanggal 10 Muharram. Nah, tanggal 10 Muharram itu adalah hari kejayaan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Hari datangnya pertolongan Allah kepada para rasulnya Allah. Hari Allah Ta'ala mengalahkan dan menghinakan kaum-kaum kafirin yang memusuhi Islam, memusuhi para rasul, para nabi alaihissalam. Ya, dimana di Asyura itu disebutkan dalam banyak riwayat, ya, di antaranya bahwa di hari Asyura Nabi Nuh alaihissalatu wassalam beliau
turun dari perahunya itu pada hari Asyura. Lalu beliau syukur kepada Allah Ta'ala, ya, lalu bikin makanan dari biji-bijian yang ada di perahu, sebagian, ya, yang sebagian besarnya ditanam, ya, sebagiannya dimakan. Nah, syukuran. Makanya ya suka ada adat leluhur kita kalau di hari Asyura itu bikin bubur biji-bijian. Ka asem-asem baheula mah di bubur. Sing nepi ka hibu asem, sigi asemnya. Masya Allah. Biji-bijian. Lalu dulu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam pertemuan dengan Nabi Yakub ayahnya alaihissalam, ya, adalah pada hari Asyura. Dan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam dari kebutaannya dikasih lihat lagi oleh Allah Ta'ala itu pada hari Asyura. Dan juga Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika oleh ikan nun, ya, dilemparkan lagi ke pantai, ke daratan, ya, setelah 40 hari 40 malam di dalam perut ikan tersebut, itu pada hari Asyura. Dan juga Nabi Ayub alaihissalatu wassalam disembuhkan seketika dari penyakitnya pada hari Asyura. Allah. Dan juga Nabi Musa alaihissalatu wassalam dikasih kemenangan oleh Allah dan Fir'aun dileburkan, ditenggelamkan semuanya sehingga tinggal legenda saja. Tuh, itu hari Asyura. Nah, makanya orang Yahudi juga dulu tanggal 10 Muharram itu saum. Tanggal 10 Muharram itu mensyukuri, ya, kemenangan Nabi Musa dan para ahlul baitnya, para sahabatnya saat itu. Mensyukuri kekalahannya dan ditenggelamkannya Fir'aun dan semua, ya, bala tentaranya, orang kerajaannya, semuanya, ya, itu pada hari Asyura, saum. Nah, tapi orang Yahudi biasanya saumnya cuma tanggal 10-nya doang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyarankan agar saum, ya, 2 hari, ya, yaitu tanggal 9-nya saum, lalu tanggal 10-nya saum. Sabtu dan Ahad saumnya. Kalau Sabtu tidak saum, ya Ahad dan Senin, ya, saumnya. Pokoknya 2 hari saumnya itu. Masya Allah. Jadi ikut mensyukuri anugerah pertolongan yang Allah berikan kepada semua para rasul, ya, yang mendapatkan pertolongan Allah di Asyura. Ikut mensyukuri juga kekalahannya, kehancurannya kaum-kaum Jababiroh, kaum-kaum yang, ya, sombong-sombong, yang kafir, itu pada hari Asyura. Nah, dan banyak lagi. Allah. Lalu ada pertanyaan,
saudara-saudara kita dari kaum Syiah pada tanggal 10 Muharram suka mengadakan acara ratapan, menangis. Bahkan ada yang melukai dirinya, memukul-mukul dirinya, melukai dirinya, mengeluarkan darah karena ikut bersedih atas wafatnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Husain radhiyallahu taala anhu wa alaihi salam. Beliau putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu, dan ibu beliau yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa alaihimussalam. Beliau binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Husain alaihi salam, beliau dibunuh ya oleh bala tentara Yazid bin Muawiyah. Ya, boleh dibunuh, dan banyak dari Ahlul Bait yang dibunuh saat itu, banyak. Tapi ada yang tersisa, sehingga dari yang tersisa itulah melahirkan keturunan-keturunan yang ke bawah sekarang, imma keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu wa imma keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu keturunan Nabi itu yang disebut Sayyid atau Syarif atau Habib, sama. Begitulah para ulama mengatakan, termasuk Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu, Syekhul ulama ya, Syekhus syuyukh, gurunya para guru di Nusantara ini, bahkan di Saudi Arabia dulu. Beliau gelarnya Sayyidu Ulama'il Hijaz, junjunan para ulama-ulama Hijaz. Hijaz itu kalau sekarang Saudi ya, kalau dulu namanya Hijaz. Syekh Nawawi menjelaskan dalam kitabnya bahwa keturunan Rasulullah SAW itu suka disebutnya Syarif atau Sayyid atau Habib. Kalau perempuannya Syarifah ya, Sayyidah atau Hubabah, gitu kan. Nah, adapun sekarang ada yang mengatakan bahwa kalau Habib bukan keturunan Rasul, keturunan Rasul itu Sayyid, Syarif, itu mah orang-orang bodoh, jangan didengar. Dan jangan didengar orang-orang yang ingin bikin kekacauan, itu mah jangan didengar. Ya, Syekh Nawawi sudah menjelaskan dalam kitabnya. Bukan cuma Syekh Nawawi, ulama-ulama lain banyak yang menjelaskan. Para ulama-ulama Allah. Jadi istilah keturunan Nabi Muhammad SAW itu Habib, Sayyid, Syarif, itu juga. Itu juga. Cuma wilayah ini istilahnya Habib, kalau negara ini istilahnya Sayyid, negara ini istilahnya Syarif, gitu kan. Nah, kalau di Mesir Syarif, kalau di Yaman Habib, kalau di Saudi Hijaz itu Sayyid. Padahal itu juga sama. Nanti ke atasnya ada yang keturunan Sayyidina Hasan Al-Hasani, ada yang keturunan Sayyidina Husain alaihi wassalam Al-Husaini. Ke bawahnya jadi ada marga-marga. Marga-marganya banyak sekali. Banyak sekali, ada Asgaf, ada Al-Jufri, gitu kan.
ada Al-Attas, itu kan, banyak sekali. Allah, 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 Allah. Nah, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu alaihi salam, beliau dibunuh pada hari Asyura. Saudara-saudara kita dari kaum Syiah suka membiasakan ikut bela sungkawa, ya. Satu, ya, diantaranya menanamkan kesedihan yang mendalam, mengingat peristiwa itu, kekejaman, ya, kebiadaban Yazid bin Muawiyah dan pasukannya yang membunuh Sayyidina Husain, sampai-sampai kepala Sayyidina Husain dipakai main bola. Dan sehingga banyak ulama dan para solihin yang sangat membenci main bola karena teringat hal itu. Teringat hal itu. Kepala Sayyidina Husain dipakai bola. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di dalam tarikh, di dalam keterangan disebutkan semua yang ikut dalam pembunuhan Sayyidina Husain semuanya oleh Allah dikasih bala di dunia, semuanya sebelum di akhiratnya. Ya, yang gila, mati mengenaskan dan sebagainya. Dan Sayyidina Husain dipisahkan antara jasad dan kepala. Dipisahkan, menguburkannya dan diumpetin. Nah, kepala Sayyidina Husain diselamatkan, dibawa kemana? Ke Mesir. Maka dimakamkan di Mesir, dan di situ dibangunkan masjid, ada Masjid Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu alaihissalam. Yang ziarah ke sana, ya. Siang malam ziarah sana. Itu adalah kepalanya saja, Sayyidina Husain. Nah, bagaimana sikap kita? Di satu sisi kita dihadapkan kepada harus ikut bersyukur, bergembira, sehingga saumnya itu saum syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejayaan para nabi. Ya. Di satu sisi ada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjunan para pemuda ahli surga, yakni Sayyidina Husain alaihi salam, yang wafat dibunuh mengenaskan sekali. Sikap kita muslim harus bagaimana? Ya. Sikap kita muslim harus menyikapi semuanya. Itulah sikap muslim. Tidak bisa menyikapi hanya satu sisi saja. Ya, harus menyikapi semuanya. Sebagaimana kalau di hari Asyura umpamanya, ya, kita syukur, saum apa? Ya, saum syukur atas kejayaan para nabi. Dan kejayaan para nabi adalah juga kejayaan muslimin umat Islam. Lalu pas hari Asyura ada keluarga kita, ibu kita meninggal, ya. Ada guru kita, ada ulama yang meninggal, ya. Apakah ini, ya, dibiarkan, tidak disikapi? Ya, harus disikapi dong, kan? Harus disikapi dong. Bagaimana mensikapi? Ya seharusnya mensikapi. Bagaimana mensikapi wafatnya seorang ulama, wafatnya seorang saleh, bahkan imam para ulama, imam para aulia, ya. Bahkan oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain adalah sayyida syababi ahlil jannah. Dua-duanya junjunan
semua para pemuda ahli surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada Sayyidina Hasan Husain itu adalah anakku. Ya, diangkat anak. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut anakku. Ya, dengan nas yang sharih yang jelas dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun ayahnya bukan keturunan Kangjeng Nabi, yakni Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi ibunya adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini disebut oleh Nabi anakku. Ya. Anak. Maka semua keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain alaihi wassalam semuanya memiliki kemuliaan, memiliki keistimewaan, ya. Karena ini adalah nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kelak yaumal qiyamah kullu sababin wa nasabin, ya, munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Setiap sebab, setiap nasab kelak yaumal qiyamah terputus. Nasab siapapun, ada faktor penyebab siapapun, seperti dengan sebab pernikahan, semuanya terputus kecuali nasabku, sababku, kata Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, au kama qala. Jadi ya, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan putus. Di saat semua nasab manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai pada hari kiamat, nasab bangsa jin putus. Tapi nasab baginda Rasulullah SAW berikut sebab, yaitu dengan pernikahan, itu tidak putus. Maka dari sisi nasabnya kita wajib mencintai. Dari sisi nasabnya kita wajib memuliakan. Walaupun ya, yang punya nasab mulia itu akhlaknya bejat, amalnya maksiat, kepada kemaksiatannya kita wajib membenci, kepada orangnya kita wajib mencintai, wajib memuliakan. Dan salah satunya juga kita harus meluruskan, membelanya, dan juga memberikan nasihat agar kembali kepada ajaran datuknya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa dihina oleh kita. Ingat, jadi membenci itu kepada apanya? Kepada perbuatannya yang salah, kepada akhlaknya yang salah, kepada orangnya. Jangankan kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada manusia umum, hatta kepada kafir, kepada musyrik sekalipun, kepada orangnya harus dibela, kepada orangnya harus kita sayangi. Dan itulah, dan hakikat dan dasar dakwahnya para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu diutus, lalu Rasulullah diutus dakwah kepada siapa? Apakah kepada orang yang sudah beriman, apa orang yang belum beriman? Hah? Yang belum beriman, yang belum muslim. Hah? Nabi dakwah, didatangi, kan? Masya Allah.
dengan akhlak yang mulia. Yang didatangi siapa? Yang didakwahi siapa? Non muslim, orang kafir, bahkan yang memusuhi Nabi, yang mau membunuh kepada Nabi, Nabi terus mendakwahinya. Gak peduli mereka mencaci, gak peduli mereka memusuhi, gak peduli mereka mau membunuh. Rasul terus berupaya bagaimana ini agar beriman, bagaimana mereka agar selamat daripada cengkraman siksa Allah yang abadi. Bagaimana mereka agar menjadi ahli surga, bagaimana mereka agar kenal kepada Sang Penciptanya, kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, agar mendapat kasih sayang Allah, cinta Allah, ridha Allah. Nah, itu adalah dasarnya kasih sayang. Dasarnya kasih sayang. Pahami oleh kita semuanya. Maka yang disebut wajib membenci bukan kepada orangnya, tapi kepada perbuatannya, kepada sifatnya yang buruk. Orangnya justru harus kita sayangi, harus kita bela, harus kita selamatkan. Apalagi ini orang muslim, beriman, tapi ahli maksiat. Kita harus lebih sayang lagi kepada mereka. Cepat bela sama kita, kan? Jangan dicaci, jangan dimaki, jangan dibuka aibnya kepada orang lain. Jangan tutupi oleh kita dengan cara yang paling bijak, dengan kasih sayang. Ini sikap kita kepada kafir, kepada ahli maksiat yang bukan keturunan Nabi, apalagi kepada keturunan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dari sisi nasabnya kita punya kewajiban memuliakan, kita punya kewajiban mencintai, tuh kan? Masya Allah. Apalagi kalau para habaib itu, para dzurriyyah Rasul, para sayyid syarif itu, beliau-beliau alim, ulama, soleh. Wah, itu berarti tambah lagi. Ini kepada yang tidak soleh saja tetap kita harus mulia kepada orangnya, kepada nasabnya harus memuliakan, harus mencintai, harus kita bela, ya, agar selamat, ya, agar berpindah haluannya kepada jalur datuknya yang agung, ya, dengan cara yang paling bijak. Pahami oleh kita semuanya. Bukan seperti sekarang. Yang terjadi bukan seperti itu. Itu adalah pemikiran-pemikiran kaum munafikin yang akan memecah belah umat, yang ingin melemahkan kekuatan umat Islam, yang ingin juga menghancurkan kerukunan, keharmonisan, yang ingin bikin kekacauan, gitu kan? Yang di belakangnya ada siapa tuh, gitu kan? Hati-hati, kita jangan tercuci otak kita dengan statement-statement mereka yang sangat buruk sekali. Tidak boleh. Nasab para habaib dibatalkan secara keseluruhan. Setelah dibatalkan lagi, lalu dijelek-jelekan, difitnah, gitu kan? Yang tidak jelek seolah ini jelek, yang tidak berbuat kesalahan dibikin, ya, kesalahan-kesalahan cuma bikinan doang, lalu digoreng di medsos, kan? Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, dan bukan cara seperti itu, bukan. Itu cara yang sangat salah sekali, yang harus kita jauhi, yang harus kita jauhi. Sekarang kan dibabat sampai akar-akarnya, ya, akhirnya su'ul adab, tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun kepada para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, yang mana para habaib,
para Ba'alawi banyak sekali wali-walinya, banyak sekali ulama-ulamanya. Ya. Hati-hati, ya, hati-hati sekarang, hati-hati. Lalu ada yang memunculkan katanya para Ba'alawi itu ahli khurafat, ya, cerita-cerita yang itu dibikin-bikin, dusta dan sebagainya, halusinasi, ya, dan sebagainya. Ya, catat. Ingat, itu adalah upaya mereka terus mengadu domba seperti itu. Ya, mereka tidak percaya kepada karomah. Ya. Mereka tidak percaya kepada karomah. Pahami oleh kita semuanya. Sikap kita kepada Sayyidina Husain alaihi salam, ya, bukan cuma di hari Asyura saja, tapi ya, dengan wafatnya ulama-ulama Allah itu, hati kita harus ikut juga merasa sedih. Dengan wafatnya orang alim, ya, dengan situasi kondisi bagaimanapun, wafatnya orang alim itu, ya, itu harus menjadikan hati kita itu sedih. Siapapun alimnya, karena dengan wafatnya seorang alim, ingat, itu ilmunya itu dibawa ke alam kubur. Dan kebanyakan kebaikan-kebaikannya juga dibawa oleh beliau-beliau. Sehingga yang tersisa kepada yang masih hidup, kepada ahli bumi ini ya sedikit. Kebanyakannya dibawa oleh beliau-beliau. Pahami oleh kita semuanya. Maka hak sedihnya juga, hak menangisnya juga tidak termasuk niyahah, menangisnya juga, ya, tidak termasuk niyahah. Pahami oleh kita semuanya. Jadi bukan cuma Sayyidina Husain alaihissalam saja, bukan, tapi juga, ya, semua ulama, semua orang soleh, semua wali-wali Allah, semua mujahidin fisabilillah yang berperang di jalan Allah, begitu wafat ya di medan perang, kita harus merasa ikut sedih. Orang-orang yang dermawan membela fakir miskin, anak yatim, lalu wafat, kita harus ikut bersedih. Dan itu tidak termasuk niyahah di situ. Namun kesedihan kita ini juga, ya, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kesedihan yang melupakan, ya, aturan-aturan Allah yang lainnya. Pahami? Melupakan kewajiban, melupakan yang disunnahkan, melupakan aturan yang diharamkan, yang dimakruhkan. Akhirnya karena sedih meninggalkan yang diperintahkan, karena sedih lalu melakukan yang diharamkan, melakukan yang dimakruhkan. Pahami? Karena sedih lalu memukul-mukul diri, nah itu tidak boleh. Karena sedih sampai baju wawajab, dirobek-robek, tidak boleh. Tidak boleh. Sedih haknya, kan? Ingat ya. Tapi jangan sampai kamu sedih tidak sholat, di kamar aja sedih, gitu kan? Kenapa? Ada seorang ulama wafat, udah sholat belum? Belum, gitu kan? Bukan begitu. Waktunya sholat, sholat, waktunya ngaji, ngaji, waktunya saum, saum, gitu kan? Paham?
Waktunya melakukan amal ibadah yang diperintahkan, lakukan. Dan jangan sampai melakukan yang diharamkan. Lalu karena sedih sampai melukai diri sendiri, itu salah. Sedihnya dan bagus. Bagus. Jadi di satu sisi sedih, satu sisi juga bahagia. Gitu kan? Bagus. Bagaimana caranya? Silakan, karena hati itu kan gampang membaginya. Kenapa gampang? Karena bolak-balik hati itu lebih cepat daripada bolak-balik mata, gitu kan? Paham tidak? Jadi nggak usah susah-susah. Satu sisi kita harus bahagia dengan kejayaannya para nabi, dikalahkannya kaum kafirin, gitu kan? Satu sisi juga kita sedih karena wafatnya Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sisi lain kita harus ridho juga. Di sisi lain kita juga harus percaya bahwa itu adalah takdir Allah, gitu kan? Yang di balik itu banyak hikmah-hikmah yang sangat agung. Di satu sisi juga kan harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tindakan Sayyidina Husain alaihissalam. Apa tindakannya? Beliau tidak mengambil kepemimpinan, tidak mengambil kekhalifahan, tapi menyerahkan kekhalifahannya. Ya, diserahkan oleh beliau kekhalifahannya, sehingga dengan diserahkannya kekhalifahannya, ya, itu dua kelompok menjadi rapih. Nah, rapihnya dua kelompok yang sedang bersatu ini juga merupakan hal yang harus disyukuri juga. Nah, jelas. Lalu umpamanya bikin haolan Sayyidina Husain pada tanggal 10 Muharram. Haolan bagus-bagus saja, kan? Bikin tahlilan, menghadiahkan pahala amal soleh, ya bagus. Kan? Jadi bukan itu yang dianggap salah, bukan itu. Dari saudara-saudara kita dari kelompok Syiah, ya, pahami oleh kita. Jadi tidak hanya menyikapi satu ini saja lalu lupa yang ini, enggak. Ya, semuanya harus disikapi. 10 Asyura kita harus syukur, saum. Wafat keluarga kita, ya urus dong. Dan urus. Jangan sampai kita syukuran tapi malah dibiarkan, gitu kan? Jangan. Ya. Paham tidak? Jelas? Ya. Semuanya harus disikapi sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sebagian ulama mengabarkan kepada kita ada keutamaan amal, ya, amal soleh kalau dilakukan di tanggal 10 Muharram. Yang tadi oleh Ustaz Robi sudah dikatakan, ya. Sebagian ulama mengatakan dalam bait syair, yang dalam bait syair itu dirangkum, ya, ada 12 amalan. Ya, kalau bisa kita melakukannya, lakukan, karena keutamaannya, fadilahnya luar biasa tuh. Ya, sebagian ulama mengatakan begini: fi yaumi Asyura a'asyrun tattasil biha sanatani wa laha fadlun nukil. Di hari Asyura itu ada 12 amal
yang keutamaannya sudah dikatakan oleh para ulama, ditukil oleh para ulama, ya. Yang luar biasa keutamaannya. Apa? Sumsal lisil zur'aliman ud waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waqtasil. Ya, nomor 9 tuh. Saum di hari Asyura itu, bahkan dari tanggal 9-nya sum. Sholli, sholat sunnah. Silakan sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak demi memuliakan hari Asyura. Sum, sholli, silaturahmi, ya, silaturahmi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sahabat. Zur aliman, ziarah kepada orang berilmu, kepada guru, kepada orang alim, itu kan ziarah. Ahyaan wa amwatan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, itu kan. Ziarah ke kuburannya, itu kan, kuburan para wali gitu. Zur aliman. Ud, melayat orang yang sakit. Kalau ada yang sakit, apalagi keluarga, ya, tetangga, sahabat, apalagi kalau guru, gitu kan. Layat di hari Asyura, melayat orang yang sakit di hari Asyura, luar biasa itu keutamaannya. Berapa tuh? 5. Ud waqtahil. 6 waqtahil. Apa waqtahil? Pakai celak. Pakai celak, ya. Yang kanan itu 3 kali, yang kiri 3 kali, atau yang kiri 2 kali, ya. Pakai celak batu yang serbuk itu. Dan itu, ya, disunnahkan. Bukan cuma hari Asyura saja, ya. Bukan hanya hari Asyura aja, setiap hari. Setiap hari. Itu menjaga mata dari penyakit mata, ya. Ada dalam ilmu hikmah, kalau pakai celak di hari Asyura itu 1 tahun ke depan akan dijaga matanya, ya, dari musibah yang menimpa mata. Waqtahil. Lalu ra'sal yatim imsah, mengusap, ya, kepala anak yatim. Ya, apalagi kalau ngasih bantuan kepada anak yatim, diusap, ra'sal yatim imsah, diusap, ya. Itu berapa tuh? 7. Tasoddaq, ke-8, bersedekah. Bersedekah kepada siapa saja, bersedekah terutama kepada orang-orang fakir, miskin, anak yatim, janda-janda yang tidak mampu, ya, yang sudah jompo, tuh, yang dapat musibah, dapat bencana. Apalagi kepada orang-orang soleh, kepada guru-guru kita, ya. Ra'sal yatim imsah tasaddaq waqtasil. 9, mandi menghormati hari yang mulia. Niat menghormati hari yang mulia, mandi, ya. Mandi bisa mandinya juga dari mulai malam udah bisa, habis subuh silahkan, kan. Waqtasil. Terus berapa itu? 9. Terus ke 10. Wawasi'il iyala qallim dhu fura wa suratal ikhlasi kul alfan tasil wa qalimil
wawasi'il iyala yang ke-10 itu apa namanya, membahagiakan keluarga. Ya, memberi nafkah lebih kepada keluarga. Ya. Bahkan ada keterangan kalau di hari Asyura bisa membahagiakan, memberi nafkah lebih, hadiah kepada keluarga, kepada istri kita, anak-anak kita. Di hari Asyura Allah akan memberikan kekayaan itu sampai 1 tahun ke depan. Tidak akan kurang rizki. Ibu-ibu siap namprak. Kade bagi 2. Ya, harus ada fee itu kan, fee-nya itu. Kayak nama musimban. Apal meren. Masya Allah. Jadi lagi-lagi tuh, ayo dari sekarang siap bahagiakan istrinya, bahagiakan anaknya, kan? Kasih perhiasan, kan? Kasih, belikan emas, belikan yang mampu. Ya usahakan, membahagiakan, usahakan. Ingin nggak kaya 1 tahun ke depan? Iya dari sekarang. Tepira gitu kan? Mampu atau 100 gram, atau sagram kayaknya sagram. Dan setuju ibu-ibu? Wah, piraku teu satuju atuh. Piraku teu satuju ya. Masya Allah. Itu ada keterangannya dari Kangjeng Nabi, keterangannya. Orang yang meluaskan ya nafkahnya kepada istrinya, gitu kan, di hari Asyura, waduh, Allah akan memberikan kesugihan kepadanya sampai 1 tahun ke depan. Allah. Ya, tapi yang mampu semampunya. Kalau tidak mampu ya belikan bakso kek, belikan kupat kek, gitu kan. Bawa jalan-jalan ke, belikan es krim ke, gitu kan. Itu kalau yang tidak mampu mah, kan. Yang penting bahagiakan istri. Istri bahagia. Kadang-kadang bahagia itu tidak dengan uang, tidak dengan emas saja. Ya, bahagia itu dibawa jalan-jalan, bari itu barang beli oge. Ya, kadang-kadang istri itu bahagia tuh, ya. Nah, yang ke-11, qallim dzufura. Apa? Menggunting kuku. Kuku kita gunting. Ya, semuanya gunting. Jadi cara menggunting kukunya dari kelingking. Terus ke dia luncat 1, terus ke jempol, terus ke jari manis, terus ke telunjuk, lalu ke jempol kiri, lalu ke jari tengah, lalu ke kelingking, lalu ke telunjuk, lalu ke jari manis. Kalau kaki dari kelingking kanan ke jempol, lalu dari jempol kiri ke kelingking, gitu. Itu gunting kuku. Ya, bersihkan. Lalu yang ke-12, wa suratal ikhlasi kul alfan tasil. Baca surat ikhlas, baca kulhu 1000 kali. Mulainya dari maghrib malam 10. Kan itu sudah masuk tanggal 10 kan? Dari maghrib tanggal 10, malam 10, malam Ahad. Jangan sampai keburu maghrib hari Ahad. Harus bisa baca kulhu 1000 kali. Ada keutamaan orang yang membaca surat ikhlas di hari Asyura 1000 kali, segala hajatnya dikabul oleh Allah. Kamu nulabah hutang, panah yang kabayar hutang, usaha yang lancar, gitu.
baca kulhu, maksakan gitu kan, harus memaksakan diri baca kulhu dari maghrib malam Ahad, yaitu baca. Kalau bisa ya selesailah ya, malam Ahad juga sudah selesai, itu kan sudah masuk hari tanggal 10 kan Asyura. Kalau sudah masuk maghrib sudah pindah kepada hari esok, itu hitungan hijriyah ya, Qamariyah seperti itu. Beda dengan hitungan syamsiyah. Kalau syamsiyah tengah malam ya, tengah malam, terus kalau sudah lewat tengah malam baru masuk hari esok. Kalau hijriyah tidak, Qamariyah tidak. Kalau begitu masuk maghrib sudah hari esok. Itu sudah tanggal 10. Makanya baca surat Ikhlas dari mulai masuk waktu maghrib malam Ahad malam 10, wirid surat Ikhlas. Usahakan punya wudu. Batal wudu lagi walaupun sambil jalan. Itu Masya Allah faidahnya luar biasa. Bukan cuma dikabulkan saja hajat, tapi banyak lagi. Banyak lagi. Bacakan surat Ikhlas. Siap insya Allah? Insya Allah lakukan itu ya. Kalau lupa lagi yang 12, dengerin deui wes. Di FB kan ada, di FB kan, dengerin lagi, dibolak-balik di FB Asyifa TV ya, dengerin lagi bolak-balik. Oh itu udah 12, siap siaga panjang umur semuanya, dikabul segala hajat ya. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.